Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Dalam suatu event turnamen catur kawan, kalau di situ ada Magnus Carlsen ikut bermain, Alireza ikut bermain, pasti dua sosok pemain inilah yang menjadi sorotan utama, apalagi pas keduanya bertarung di atas papan kawan. Itulah yang terjadi juga di turnamen Grand Chess Tour Super United Croatia Rapid dan Blitz 2022 yang terjadi di babak keempat kawan. Kita akan ulas permainannya Carlsen versus Alireza Firoza yang bertemu di babak keempat dalam permainan game Rapid 25 menitan increment 10 detik. Tadi pagi sudah kita ulas permainan Carlsen yang dikalahkan oleh Mamet Yarob. Kali ini kita akan lihat permainan Magnus Carlsen melawan Alireza Firoza. Apa yang terjadi di atas papan di babak keempat? Langsung saja tanpa babi bu lagi kita ke atas papan. Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan pion D4 kawan. Dibalas dengan kuda F6 oleh Alireza dan pion C4. Pion E6 tentu saja, tidak bermain dengan kuda C3 ataupun dengan kuda F3. Carlsen bermain dengan pembukaan, salah satu pembukaan kesukaannya atau senjata utamanya kawan, yaitu pion G3, bermain dengan Catalan opening. Pion D5, tentu saja gajah G2 dan gajah E7 lanjut Alireza. Kuda F3 melanjutkan pengembangan, mengosongkan petak-petak agar rajanya segera rokade. Di sini rokade didahului oleh Alireza, dilanjut oleh Magnus Carlsen. Dan kita temui permainan Catalan tertutup kawan. Sekarang pion D pukul pion C4, menteri putih C2. Langkah-langkahnya cukup standar. Di langkah ketujuh ini langkah-langkahnya merupakan langkah pilihan utama atau main line. Pion A6 lanjut Alireza untuk memberikan dukungan bagi pionnya ke depan nanti kawan. Tapi kalau sekarang pion ini langsung diambil oleh menteri putih, ya bisa saja kawan, tapi ini juga akan memberikan tempo bagi hitam untuk serang menteri. Setelah menteri mundur, gajah akan menempati pos yang cukup bagus untuk mengimbangi diagonal terang gajah Vijayento putih yang cukup kuat ini kawan. Ya tentu saja dalam permainan Catalan kawan, kalau menghadapi pemula, banyak sekali jebakan yang bisa diterapkan oleh putih dengan kekuatan gajah terang yang berada di diagonal terang seperti ini kawan. Tapi ini adalah yang bermain adalah Carlsen melawan Alireza Firoza. Tentu saja kedua pemain sudah menguasai teori pembukaan Catalan opening. Pion A6 tadi dimainkan oleh Alireza dan Carlsen memilih dengan pion A4 untuk menghadang pergerakan pion B5. Menteri ambil pion ini merupakan pilihan nomor 2 kawan, tapi main line-nya adalah pion A4 ini dari Carlsen dan gajah D7. Untuk biasanya ditempatkan di peta C6 ini kawan untuk mengimbangi diagonal terang panjang putih atau gajah Vijayento ini kawan. Pilihan utama dari engine adalah kuda C6 kawan daripada gajah D7 ini. Tapi langkah utama versi manusia gajah D7 ini pilihan utama. Dan barulah sekarang menteri ambil pion C4 kalau Stockfish menyarankan benteng D1 terlebih dahulu. Ataupun juga melanjutkan dengan gajah F4. Menurut Stockfish kawan lebih baik daripada langkah menteri ambil pion C4 ini. Tapi langkah menteri pukul langsung pion C4 ini merupakan pilihan utama kawan. Langsung ambil pion hitam C4 ini. Selanjutnya gajah C6, lanjut Alireza Firoza melanjutkan langkah utama manusia. Di sini gajah G5, masih langkah utama kawan dibalas dengan langkah gajah D5 oleh Alireza. Sekali lagi kalau kita merujuk pada rekomendasi engine pada diagram seperti ini kawan, engine lebih menyukai dengan langkah pengembangan kuda B bergerak ke petak D7, kemudian kuda putih juga bergerak berkembang ke petak C3, pion H6 bisa kalian lanjutkan, gajah pukul kuda dipukul balik oleh kuda. Inilah jalur yang dipilih oleh Stockfish kawan. Tapi jalur manusia adalah pilihan utama adalah gajah D5 ini masih mainline dari pilihan utama kedua pemain. Gajah D5, menteri mundur ke C2, gajah E4 serang menteri lagi dan menteri mundur ke petak C1. Kalau kalian melangkah lagi ke petak C4 kawan, ya hitam melanjutkan pengembangan kuda C6. Seperti inilah yang akan dilanjutkan oleh hitam. Carlsen menarik mundur menterinya ke petak C1, kuda C6 lanjut Alireza Firoza dan di sini kawan benteng D1 untuk memperkuat posisi pion pusatnya pion E4 dan dibalas dengan langkah gajah sikat kuda F3. Ini merupakan ide yang bagus dari Alireza kawan.
Langkah utama pilihan Stockfish memang terlihat dia menyerahkan gajah terang, sehingga untuk mengimbangi gajah terang berikutnya sudah tidak ada lagi. Tapi ini adalah rekomendasi engine yang utama kawan. Setelah dipukul balik oleh gajah putih, di sini Alireza melanjutkan langkah yang nekat lagi kawan. Ambil pion D4 ini dengan kuda, memposisikan kudanya dalam posisi kena pin. Pion E3 bisa juga dilanjutkan oleh putih di langkah berikutnya. Tapi Carlsen perlu memindahkan rajanya terlebih dahulu agar tidak kena tempo skak seperti ini kawan. Kena skak, raja bergerak ke petak G2, dan di sini menurut Stockfish hitam bisa melanjutkan langkah pengorbanan menteri dengan kuda pilih gajah di petak G5. Dan inilah rekomendasi dari engine kawan untuk melakukan pengorbanan apabila variasi ini terjadi. Carlsen tidak memilih variasi ini kawan, dia melangkah raja ke petak G2 terlebih dahulu untuk menghindari tempo skak yang didapat oleh hitam, barulah nanti setelah raja bergerak, pion ini siap dimainkan. Dan di posisi ini terakhir kali, diagram seperti ini pernah dimainkan di level FIDE atau International Master kawan, di mana saat itu putih melanjutkan dengan gajah pukul kuda F6, setelah dipukul balik oleh gajah hitam, selanjutnya pion E3 dimainkan oleh putih. Dan di sini hitam tidak melanjutkan untuk sikat gajah di petak F3, tapi hitam memilih kuda ke petak B3. Dan dengan variasi ini kawan, memang terlihat engine menyatakan permainan akan seimbang, tapi di ujung-ujung permainan hitam menang dengan variasi ini kawan. Sekali lagi variasi ini tidak terjadi di game ini. Di sini Carlsen tadi melangkah raja ke petak G2, dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-15 ini. Alireza membackup kuda dengan pion C5, dan di sini barulah pion E3 dimainkan oleh Carlsen. Mungkin pada posisi ini kalian bisa melihat bahwa putih bisa saja untuk mendapatkan pion C5 ini dengan langkah gajah sikat kuda ini berharap dipukul balik menggunakan gajah seperti ini kawan. Kalau memukul balik menggunakan pion G ya lajur G akan terbuka, pion C5-nya masih aman, tapi dipukul balik dengan gajah seperti ini, putih mendapatkan pion yang ada di petak C5, tapi harapan Alireza berikutnya adalah bisa mengeluarkan benteng dengan variasi seperti ini kawan. Dan nanti kudanya pun juga akan aman. Sekali lagi tidak terjadi variasi ini, tidak dipilih oleh Carlsen, dia memilih dengan langkah pion E3 langsung, dan kuda lompat ke petak B3 balasan Alireza, menantang pertukaran menteri kawan. Dan di sini posisi kuda juga garbu menteri, garbu benteng. Carlsen memilih langsung pertukaran menteri. Kalaupun memilih menolak pertukaran, anggap saja kalian mungkin memilih dengan langkah menteri ke petak C3. Ya simpel kawan, menteri hitam bisa bergerak menghindari benteng ke petak B6, menjaga kudanya akan tetap aman. Carlsen tanpa babi pu lagi, ya langsung bertukar menteri kawan, kuda sikat menteri putih C1, benteng putih melanjutkan pertukaran benteng, ambil benteng A8 dipukul balik oleh benteng F atau benteng hitam. Selanjutnya di sini gajah ambil pion B7. Lanjut Carlsen ancam benteng-benteng digeser naik ke petak A7 agar tetap bisa menjaga pion A6-nya ini. Kalau memilih menggeser ke sini berharap bisa mendapatkan pion di sini. Yang jadi masalah itu adalah Carlsen akan mempunyai pion bebas seperti ini kawan. Yang inilah yang mungkin tidak disukai oleh Alireza. Mungkin di posisi ini terlihat permainan masih cukup seimbang, tapi ya itu tadi putih mempunyai pion bebas, inilah yang tidak disukai oleh Alireza. Alireza memilih dengan benteng A7, pilihan Stockfish seperti ini pilihan terbaik kawan. Dan di sini gajah mundur lagi ke petak F3 oleh Carlsen. Sekarang pion H6 ancam gajah. Dan di sini gajah ini pun juga tidak mempunyai banyak petak kawan. Kalau mundur ke petak H4, ya pion G ini akan didorong lagi, gajah ini akan terjebak. Kalaupun di sini gajah bergerak ke sini sama saja kawan, kemungkinan pion G5 akan dimainkan. Carlsen memilih langkah pertukaran dengan cara kudanya lompat ke petak D2 agar kudanya ini juga segera aktif kawan. Membiarkan gajahnya dipukul oleh pion H, nanti Carlsen mendapatkan kuda C1 dengan benteng. Tawaran ditolak, di sini kuda lompat ke petak D3 oleh Alireza, dan sekarang Carlsen bertukar gajah pukul kuda F6. Pilihan terbaik dipukul balik oleh gajah. Serang pion B2 dengan dukungan kuda dan sulit untuk membackup pion ini lagi. Jadi pion ini harus tetap dilepaskan kawan oleh Carlsen. Memilih gajah E2. Kuda sikat pion B2 sekaligus menghindari ancaman gajah. Selanjutnya benteng A2 lanjut Carlsen untuk memberikan ancaman bagi kuda.
Coba lihat kawan, posisi kuda hitam ini sulit untuk bergerak lagi. Ke petak-petak terang ini sudah ada gajah yang mengawal petak-petak ini kawan, sudah tidak bisa lari lagi. Dan di langkah berikutnya persiapan untuk ambil kuda ini dengan cara kuda lompat ke petak ini ancam gajah. Dan kalau sudah tidak ada dukungan dari gajah, kuda ini bisa tewas kawan. Anggap saja kalian membuat langkah acak seperti raja bergeser ke F8, kuda E4 ancam gajah. Kalau gajah bergerak ke sini agar tetap mengawal kudanya, maka pion F4 dan sudah, kuda ini bisa tewas kawan. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, Alireza membuat langkah pengorbanan pion di sini. Kalau pion ini tidak disikat oleh kuda ataupun gajah, ya pion ini siap didorong untuk memberikan ancaman promosi kawan. Jadi Carlsen ambil pion ini, Alireza mempunyai kesempatan bertukar perwira. Walaupun dengan langkah pengorbanan pion tadi kawan. Gajah pukul kuda hitam C4 balas Carlsen, lanjut Carlsen, dan di sini pion A5. Menghindari tekanan dari gajah terang, menempatkan pionnya di petak gelap agar tidak terancam lagi oleh gajah terang putih. Dan bentengnya di langkah berikutnya bisa bergerak leluasa. Benteng D2 lanjut Carlsen dan dijawab dengan langkah benteng C7 ancam gajah. Di backup oleh benteng di petak C2, Carlsen tidak perlu khawatir karena petak C2 adalah petak terang. Walaupun nanti gajah ini bergerak, cukup diadu bentengnya nanti untuk bergerak ke petak terang kawan. Pion G6 dimainkan oleh Alireza, sedikit membuka ruang bagi raja kawan. Dan di sini gajah D3 lanjut Carlsen menantang pertukaran. Langsung diterima oleh Alireza kawan, dipukul balik oleh gajah. Kita temui lagi permainan dari Carlsen ini menghadapi lawannya dengan gajah yang berlainan warna petak. Kemarin kita lihat permainan saat menghadapi Ian Nepomniachtchi kawan, yang kita lihat kemarin permainan juga gajah yang berlainan warna petak. Tentu saja sudah tahulah hasilnya seperti apa ujung-ujungnya kawan. Tapi game ini tidak ada kesepakatan remis kawan, dilarang untuk menawarkan remis. Ya, kalian bisa membuat langkah-langkah yang berulang untuk mengakhiri permainan remis tanpa melakukan penawaran atau deal-deal di balik meja kawan. Raja G7 lanjut Alireza, pion H4, pion G5, tantang Alireza, pion H pukul pion G5, dipukul balik oleh pion H oleh Alireza, dan pion G4 menghentikan laju pion dan dibalas dengan langkah gajah C3. Dan di sini kawan, kedua pemain melakukan langkah-langkah yang berulang dengan dua atau gajah masing-masing. Dan di posisi ini di langkah ke-36, permainan berakhir dengan langkah 3-4 repetition move. Sekali lagi, di turnamen ini aturan tidak ada kesepakatan atau tawaran remis kawan. Jadi, ya salah satu cara adalah membuat langkah-langkah yang berulang-ulang seperti ini kawan. Dan permainan mereka berakhir remis di langkah ke-36. Itulah kawan permainan Alireza Firoza tadi yang mampu meredam permainan Katalan dari Magnus Carlsen yang biasanya digunakan sebagai senjata utama untuk permainan Magnus Carlsen. Tapi Magnus Carlsen ini tidak hanya terpaku dalam satu pembukaan saja kawan. Tentu sekelas Magnus Carlsen ini segala pembukaan dia sudah hafal dan menguasainya. Tapi bedanya kalau sudah terbiasa dalam pembukaan tertentu kawan, tentu sampai middle game langkah-langkahnya ini sudah hafal semua. Nanti bagaimana berkreasi di middle game sampai end game. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan wawasan dalam permainan Katalan kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.